Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fahir Ramadan Bikioli. Di sini saya akan menjelaskan presentasi keempat pada mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Fahir Ramadan Bikioli, kelas 5TI 4 dengan NIM 23024108. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen support system atau MSS. Manajemen support system adalah sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung aktivitas manajerial. MSS meliputi Decision Support System atau DSS dengan mendukung analisis keputusan semi terstruktur. Kedua, EIS Executive Information System menyajikan informasi strategis untuk eksekutif. Ketiga, ada Expert System atau ES yang meniru kemampuan pakar dalam memberikan rekomendasi. Fungsi utama dari MSS adalah menyediakan informasi, model, dan alat analisis agar manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, karakteristik MSS. Ada beberapa karakteristik MSS. Yang pertama, menggabungkan data, model, dan antarmuka untuk mendukung keputusan, bersifat interaktif, memungkinkan penggunaan melakukan eksperimen, mendukung keputusan dalam kondisi 1. Kepastian atau hasil dapat diprediksi dengan jelas. Kedua, ketidakpastian, hasil yang sulit diperkirakan. Ketiga, risiko, yang memiliki hasil peluang tertentu. MSS yaitu sebuah sistem yang fleksibel, dapat dipakai untuk keputusan taktis, operasional, maupun strategis. Selanjutnya, model dalam MSS. Yang pertama adalah model statistik, analisis, regresi, prediksi, tren, dan forecasting. Kedua, model finansial, yaitu proyeksi pendapatan, laba rugi, analisis investasi. Ketiga, model optimasi atau linear programming atau LP, yang membantu alokasi sumber daya terbatas, modal, tenaga kerja, dan mesin. Menggunakan fungsi tujuan, decision variable, atau constraints. Selanjutnya adalah model simulasi yang menguji berbagai skenario, what if analysis, cocok untuk masalah kompleks yang tidak bisa diformulasikan secara material sederhana. Selanjutnya, model heuristik menggunakan pendekatan praktis berbasis pengalaman, memberi solusi cepat meskipun tidak optimal 100%. Selanjutnya, simulasi dalam MSS. Ada beberapa simulasi. Yang pertama adalah karakteristik, lebih deskriptif, menjelaskan daripada normatif, menentukan solusi optimal, dapat menangani ketidakpastian dan variabel acak, memberikan pemahaman tentang perilaku sistem. Kedua, definisi dengan teknik eksperimen dengan model komputer untuk meniru sistem yang nyata. Ketiga, jenis simulasi. Ada beberapa yaitu probabilistik, melibatkan distribusi peluang, yaitu discrete dan kontinu. Kedua, time dependent, mempertimbangkan urutan kejadian. Time independent, yang berfokus pada hasil akhir dan bukan urutan waktu. Selanjutnya ada visual simulation, menampilkan hasil dalam bentuk grafik, animasi interaktif. Selanjutnya, heuristik dalam MSS, yang berdefinisi sebagai pendekatan berbasis aturan praktis, rule of thumb, digunakan ketika data tidak lengkap, tidak pasti, optimasi matematis terlalu kompleks, perlu hasil cepat untuk pengambilan keputusan. Kelebihannya, cepat dan hemat biaya, mudah dipahami dan diimplementasikan, memberi hasil yang cukup baik, 99% dari optimal. Keterbatasan, tidak selalu memberikan solusi global optimal,
bisa terjebak pada solusi lokal. Selanjutnya, peran MSS sebagai manajer. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya dibanding percobaan nyata. Kedua, memberikan alat analisis untuk berbagai masalah. Ketiga, membantu eksperimen virtual dengan variabel berbeda. Keempat, memungkinkan perbandingan alternatif sebelum mengambil keputusan. Kelima, mendukung perencanaan jangka panjang atau strategis. Kesimpulannya, manajemen support system atau MSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks, baik pada tingkat operasional, taktis, maupun strategis. MSS mencakup berbagai pendekatan seperti Decision Support System atau DSS, Executive Information System atau EIS, dan Expert System atau EX, yang semuanya bertujuan menyediakan informasi analisis dan saran yang relevan bagi pengambil keputusan. Dalam penerapannya, MSS mengandalkan berbagai jenis model seperti model optimasi untuk menentukan alokasi sumber daya terbaik, model simulasi untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan skenario, serta model heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit secara praktis dan efisien. Sistem ini sangat bermanfaat dalam kondisi ketidakpastian atau risiko karena memungkinkan manajer untuk melakukan analisis alternatif tanpa harus mengambil risiko langsung di dunia nyata. Secara keseluruhan, MSS tidak bertujuan menggantikan peran manajer, melainkan berfungsi sebagai alat bantu analitis yang memperkuat kualitas keputusan melalui pendekatan berbasis data dan permodelan. Dengan MSS, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Terima kasih. Presentasi kecerdasan buatan keempat dari Fahri Ramadhan Keoli telah selesai. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.